Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memasuki hari yang baru dengan seabrek aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Melalui satu pujian, Tuhan kekuatanku, Dia yang memampukan senantiasa. Dia Allah yang tetap sanggup dan selalu sanggup menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini seringkali memperhadapkan kita pada berbagai tantangan dan pergumulan. Ada kalanya kita merasa begitu kuat dan mampu menghadapi segalanya. Namun tidak jarang pula kita dihadapkan pada momen-momen di mana kita merasa lemah, tak berdaya, bahkan putus asa. Mungkin itu karena masalah keuangan, tekanan pekerjaan, penyakit, konflik dalam hubungan dan keluarga, atau bahkan pergumulan batin yang tak terucapkan. Dalam situasi seperti itu sangat mudah bagi kita untuk merasa sendirian, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa melalui ini? Atau dari mana datangnya kekuatan yang aku perlukan? Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai kita orang percaya, kita memiliki kabar baik yang luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kita sebuah paradoks yang mengubah perspektif pandangan kita tentang kelemahan. Justru di saat kita merasa paling lemah, tak berdaya, disitulah kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam diri kita. Puji Tuhan. Mari kita merenungkan bersama satu firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam celah,
dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat ini adalah perkataan Rasul Paulus yang sedang bergumul dengan duri dalam daging yang diberikan Tuhan kepadanya ketika tidak tahu pasti apa duri itu. Tetapi kita tahu itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan membuat dia merasa lemah. Paulus bahkan memohon kepada Tuhan 3 kali agar duri itu diangkat darinya. Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan sungguh sangat mengejutkan. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini adalah sebuah pernyataan yang radikal. Tuhan tidak berjanji akan menghilangkan kelemahan kita secara instan. Sebaliknya, Dia menyatakan bahwa dalam kelemahan itulah kuasanya justru bekerja paling efektif. Mengapa demikian? Pertama, ketergantungan penuh kepada Allah. Ketika kita merasa kuat, kita cenderung mengandalkan kekuatan, kecerdasan, atau sumber daya yang kita miliki. Kita mungkin lupa bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tetapi ketika kita lemah, kita dipaksa untuk menyadari keterbatasan kita dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Disitulah kita membuka diri untuk menerima kasih karunia dan kekuatan yang melimpah. Yang kedua, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jika kita selalu kuat dengan kekuatan kita sendiri, siapa yang akan menerima pujian dan kemuliaan? Tentunya diri kita. Tetapi ketika Tuhan berkarya melalui kelemahan kita, maka jelaslah bahwa kuasa itu berasal dari Dia dan segala kemuliaan hanya layak baginya. Yang ketiga, mengalami kuasa Kristus yang menaungi. Paulus mengatakan, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Kata menaungi di sini menggambarkan bagaimana kuasa Kristus membentang di atas kita, melindungi dan melingkupi kita seperti tenda atau payung. Ini adalah jaminan kehadiran dan pertolongan ilahi yang bekerja dalam kelemahan kita. Bagaimana ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita ubah cara pandang kita tentang kelemahan. Jangan malu atau takut akan kelemahan kita. Sebaliknya, seperti Paulus, kita dapat bermegah dalam kelemahan kita, bukan karena kita menikmati penderitaan, tetapi karena kita tahu bahwa disitulah kuasa Kristus menjadi nyata. Ketika kita merasa lelah, tidak mampu, atau menghadapi situasi yang di luar kendali kita, jangan menyerah. Angkat pandanganmu kepada Tuhan. Akui kelemahan saudara di hadapannya. Berdoalah dengan jujur, nyatakan ketidakmampuan saudara. Percayalah pada kasih karunia-Nya yang cukup. Firman-Nya mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini berarti anugerah-Nya selalu tersedia dan mencukupi untuk setiap kebutuhan kita, bahkan di saat yang tergelap sekalipun. Berserah pada kuasa-Nya. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, bahkan melalui kelemahan kita. Ingatlah, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna dan selalu kuat. Dia mencari pribadi yang rendah hati, yang mengakui keterbatasannya, dan yang bersedia menyerahkan segalanya kepadanya. Di dalam kelemahan itulah kita dapat melihat kebesaran dan kesempurnaan kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika saat ini saudara sedang bergumul dalam kelemahan, ingatlah firman Tuhan ini. Sebab jika aku lemah tak berdaya, maka aku kuat. Kuat bukan karena diri kita sendiri, tetapi kuat karena kuasa Kristus yang hidup dan bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berkat firman Tuhan pagi ini. Tuhan sungguh sangat baik. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri,
di dalam ketidakberdayaan kami. Namun firman-Mu kami percaya melawat setiap kami, memulihkan setiap pribadi yang lemah, menguatkan, memampukan, bahkan membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.